Selamat datang di perjalanan batin kita hari ini. Sebuah perjalanan yang tidak memerlukan langkah kaki, tetapi keheningan hati. Tidak memerlukan peta, tetapi kesediaan untuk merasakan kehadirannya. Karena hari ini, kita akan memasuki sebuah taman yang jarang dikunjungi. Taman yang tersembunyi di sebalik diam. Tempat rahasia tertinggi ilmu makrifatullah itu bersemayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu makrifat bukan sekedar pengetahuan biasa, karena ia bukan sesuatu yang bisa dihafal, dijelaskan dengan kata-kata, atau difahami dengan logika zahir. Makrifat adalah pengalaman, seperti mencicipi madu, bukan sekedar membaca deskripsinya. Ia adalah pertemuan batin antara seorang hamba dengan sang penciptanya, di mana batas-batas diri mulai melebur, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Mengapa makrifat seringkali digambarkan sebagai rahasia? Karena ia tidak bisa ditemukan di luar diri. Ia bukan sesuatu yang hanya sekedar hasil dari membaca buku-buku atau diraih dengan usaha fisik. Karena semua itu hanya sebatas wahana pengetahuan semata, sebagai pegangan, tetapi belum menyentuh pada objek makrifat yang sesungguhnya. Ilmu makrifat adalah rahasia yang terkunci di dalam ruang sunyi, di dalam keheningan hati yang paling terdalam. Bayangkan jika diri kita seperti sebuah lautan yang di permukaannya ada gelombang kegelisahan, keinginan, dan juga emosi yang terus bergerak tanpa pernah berhenti. Tapi di dalamnya ada ketenangan yang sifatnya abadi. Makrifat adalah tentang menyelam di kedalaman rasanya perasaan, meninggalkan setiap gelombang yang ada pada permukaannya, sampai akhirnya sang diri menemukan ketenangan yang hakiki. Tapi mengapa ini disebut seperti rahasia? Karena tidak semua orang bersedia untuk menyelaminya. Banyak yang terjebak di permukaan, sibuk dengan gelombang-gelombang kecil yang sebenarnya belum menyentuh inti daripada makrifat itu sendiri. Karena rahasianya hanya akan terbuka bagi mereka yang berani menyelam, yang berani menghadapi kegelapan di kedalaman rasanya perasaan. Duduk di dalam makomnya nurun ala nurin. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Ia adalah cahaya ilahi. Cahaya yang tidak membutuhkan mata untuk melihatnya. Cahaya ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia melampaui setiap bahasa. Ia adalah pengalaman langsung, seperti merasakan hangatnya matahari tanpa perlu mendeskripsikannya lagi. Jadi, makrifat bukanlah tentang mencari sesuatu yang baru. Ia adalah tentang menyadari apa yang sudah ada dan sedia adanya beserta dengan diri kita. Bayangkan sebuah taman
Taman ini tidak seperti taman biasa. Ia tidak memiliki bunga yang mekar, pohon yang rindang, atau air mancur yang indah. Taman ini adalah taman diam. Di sini tidak ada suara, tidak ada gerak, tidak ada bentuk. Yang ada hanya keheningan yang begitu mendalam, seperti kabut yang menyelimuti segalanya. Kabut adalah simbol dari ketidaktahuan kita. Ia menutupi pandangan, membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi kabut juga memiliki rahasianya, sebab di sebalik kabut ada cahayanya. Cahaya itulah makrifatullah, pengetahuan sejati tentang Tuhan. Dan untuk mencapainya, kita harus berani memasuki kabut tersebut, sehingga kita benar-benar menemukan keheningan di kedalamannya. Di setiap langkah akan membawa kita memasuki sebuah ruang sunyi. Kabut yang menyelimuti taman bukan hanya sekedar sebagai penghalang pandangan, melainkan selimut lembut yang merangkul setiap rahasia kehidupan. Dalam keremangannya, kita mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang bagi segala kemungkinan, tempat di mana setiap pertanyaan menemukan jawabannya di dalam bisikan kolbu. Langkah demi langkah, kita belajar tentang kerendahan hati, rasa takut, dan bimbang yang pernah hadir menyapa diri kita, kini berubah menjadi ketenangan. Seperti tetesan embun yang perlahan menetes dari ujung dedaunan. Keheningan ini menyentuh relung-relung jiwa kita dan mengingatkan bahwa setiap momen, betapapun samarnya, adalah anugerah untuk kita renungkan. Di sudut-sudut taman yang tersembunyi, cahaya mulai merayap dengan lembut. Cahaya itu bagai sinar pagi yang perlahan mengusir kegelapan, bahwa setiap keputusan akan selalu menyisakan secercah harapan. Ia memanggil kita untuk tidak gentar menghadapi ketidakpastian, karena di sebalik keraguan ada pengetahuan sejati yang menuntun kita kepada kebenaran ilahi. Perjalanan di dalam taman diam ini bukanlah tentang mencapai sebuah tujuan yang pasti, melainkan tentang menyelami proses pencarian. Disinilah, dalam hening yang mendalam, kita menemukan keberanian untuk mempertanyakan segala apapun yang kita anggap pasti. Kita belajar bahwa rahasia tentang eksistensi dan keberadaan kita adalah rangkaian perjalanan menuju pencerahan hakiki. Teruslah melangkah, meskipun pandangan kita dibatasi oleh kabut. Biarkan setiap langkah menjadi doa yang tulus, setiap bisikan menjadi petunjuk yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena di dalam taman diam ini, di antara keheningan dan cahayanya, tersimpan jawaban atas segala misteri hidup yang selama ini kita cari. Jejak-jejak makrifat yang terkunci di dalam ruang sunyi, seperti pusel yang tersebar di dalam diri. Mereka adalah potongan-potongan kecil dari kebenaran yang ketika ia disatukan, maka akan membentuk gambaran yang utuh tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita. Tapi bagaimana kita bisa menemukan potongan-potongan ini? Bagaimana kita bisa membaca jejak-jejak yang tersembunyi di sebalik keheningan? Pertama,
kita harus memahami bahwa sunyi bukanlah ketiadaan. Sunyi adalah ruang yang penuh dengan makna. Ia adalah bahasa yang paling jujur, bahasa yang tidak memerlukan kata-kata lagi. Dalam ruang sunyi, kita bisa mendengar bisikan hati kita sendiri. Bisikan yang seringkali tertutup oleh kebisingan dunia. Bisikan ini adalah bahasa jiwa, suara yang mengarahkan kita menuju kebenaran hakiki. Tapi ingat bahwa bisikan ini tidak selalu mudah untuk didengar, karena ia seringkali sangat halus, seperti angin sepoi-sepoi yang hampir tidak terasa. Untuk mendengarnya, makanya kita harus melatih kepekaan batin. Kita harus berani belajar diam, bukan hanya diam secara fisik, tetapi juga diam secara mental. Diam dari segala keinginan, diam dari segala kekhawatiran, diam dari segala pikiran yang berlarian di kepala kita. Ini adalah latihan yang memerlukan kesabaran dan juga ketekunan. Seperti seorang musisi yang melatih telinganya untuk mendengar nada-nada halus, kita juga harus melatih hati kita untuk mendengar bisikan sunyi. Dan ketika kita mulai mendengarnya, kita akan mulai melihat jejak-jejak makrifat, jejak yang tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang bersih daripada segala apapun juga. Jejak-jejak ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin dalam bentuk rasa syukur yang tiba-tiba hadir saat kita melihat keindahan alam. Mungkin juga dalam bentuk ketenangan yang dapat kita rasakan saat kita berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari. Atau mungkin dalam bentuk keheningan yang tiba-tiba menyelimuti diri kita saat kita sedang bertafakur atau beribadah. Tapi jejak-jejak ini juga bukanlah tujuan akhir. Mereka sebatas petunjuk, tanda-tanda kecil yang mengarahkan kita menuju sesuatu yang lebih abadi. Mereka seperti bintang-bintang di langit malam yang menunjukkan arah kepada cahaya ilahi. Dan ketika kita mulai mengikuti jejak-jejak ini, insya Allah kita akan mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Rasa kedekatan dengan Tuhan, rasa kehadirannya yang begitu nyata. Tetapi ingat juga bahwa jejak-jejak ini tidak bisa dipaksakan. Mereka hadir ketika kita telah siap, ketika hati kita sudah cukup tenang untuk menerimanya. Ini adalah proses yang alami, seperti bunga yang mekar saat waktunya tiba. Kita tidak bisa memaksa bunga itu untuk mekar, tapi kita bisa menciptakan kondisi yang tepat agar ia bisa tumbuh dengan baik. Jadi, bagaimana kita menciptakan kondisi yang tepat? Pertama, bersihkan hati. Hati yang bersih adalah cermin yang jernih, yang bisa memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Tetapi hati kita seringkali tertutup oleh debu-debu keinginan, kesombongan, dan ketakutan. Dan tugas kita adalah membersihkannya lapis demi lapis, sampai cermin itu kembali bersinar. Kedua, melatih keheningan. Karena keheningan adalah kunci untuk membuka pintu makrifat. Di dalam keheningan, kita bisa mendengar bisikan hati kita sendiri. Bisikan yang mengarahkan kita menuju kebenaran hakiki. Tapi keheningan ini bukanlah sesuatu juga yang bisa dipaksakan. Ia harus ditemukan dengan kesabaran dan kerendahan hati. Ketiga,
dengan mengamati diri sendiri, mengamati pikiran, perasaan, dan segala tindakan kita tanpa pernah menghakiminya. Ini adalah latihan yang membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri, dan melalui pengenalan diri, kita bisa mulai memahami rahasia makrifat. Jazamkan ayat berikut ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat? Surat As-Saffat ayat 96. Saudaraku, sang sejati, ketika kita mulai melakukan semua ini, kita akan mulai melihat jejak-jejak makrifat, jejak yang mengarahkan kita menuju cahayanya. Jejak ini tidak selalu jelas, tapi mereka selalu ada, menunggu untuk ditemukan oleh siapapun yang bersedia menyelam ke dalam ruang sunyi dari keheningan. Makrifat adalah pengalaman, artinya merasakannya sendiri, bukan hasil dari cerita orang lain. Seperti mencicipi air laut, kita tidak bisa menjelaskan rasanya kepada orang lain, karena mereka harus mencicipinya sendiri. Begitu juga dengan makrifat, ia adalah rasa kedekatan dengan Tuhan, rasa kehadirannya dalam setiap helaan nafas, dalam setiap detak jantung kita. Jika kita telah mulai merasakannya, insya Allah kita akan menyadari bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang jauh. Ia ada dan selalu ada beserta dengan diri kita di dalam ruang sunyi yang paling terdalam. Ia adalah taman diam di sebalik kabut yang menunggu untuk ditemukan. Mari berhenti sejenak. Mari kita masuk ke dalam ruang sunyi. Rasakan di sebalik napas dan dengarkan bisikan hatimu. Di sanalah, di sebalik segala kebisingan, ada taman diam yang sedang menunggumu. Taman yang dipenuhi dengan rahasia-rahasia tertinggi, ilmu makrifatullah. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.